Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Wiguna. Di sini saya akan membahas tentang pendirian Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah berdiri di Indonesia diperkarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tepatnya pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Seiring dengan berjalannya waktu, berdiri bank syariah yang sahamnya dimiliki oleh BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian diikuti oleh Bank BNI, Bank BRI yang juga mendirikan anak perusahaan bank syariah. Juga berdiri bank syariah lainnya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2021 didirikan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang merupakan gabungan atau merger antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset pada Desember 2020 sebesar 240 triliun, yang mana modal ini sebesar 20,4 triliun dan memiliki jumlah nasabah sebanyak 14,9 juta. Untuk melihat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, antara lain bisa diperhatikan oleh teman-teman ada di diagram berikut ini. Nah, di sini ada gambar yang mana jelas sekali perbedaan pola kerja antara kedua jenis bank tersebut, yang mana pengguna akad syariah disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini juga ada perbedaan-perbedaan lainnya, yaitu ada di fungsi dan kegiatan bank. Pada bank syariah yaitu manajer investasi, investor sosial, dan jasa keuangan. Sedangkan di bank konvensional itu ada intermediary unit dan jasa keuangan. Terus selanjutnya itu ada mekanisme dan objek usaha, di mana di bank syariah dilarang adanya maghrib, di bank konvensional maghrib tidak ada larangan. Terus pada kegiatan usaha tidak dibedakan sektor dan moneter, sedangkan di bank konvensional sektor moneter atau keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Florenciana Kena akan melanjutkan penjelasan dari Tatang Wiguna. Jadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank adalah terletak pada operasionalnya. Bank syariah harus merujuk pada Fatwa DSN MUI. Bank syariah dalam memasarkan produk dan jasanya harus menghindari dari yang pertama ada riba. Bank tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah dan mendapatkan pengembalian lebih dalam bentuk bunga atau keuntungan dari pemberian pinjaman tersebut. Yang kedua ada maisir. Selain riba, ada prinsip lainnya yaitu maisir atau aktivitas di mana dalam aktivitas tersebut pemenang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Yang ketiga ada garar. Prinsip lainnya adalah ketidakpastian yang terjadi dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan pihak yang lain bertransaksi. Yang keempat ada produk simpanan. DPK merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank akan menawarkan kepada masyarakat produk giro. Selanjutnya ada produk simpanan atau dana pihak ketiga atau DPK. Yang pertama ada produk giro. Akad yang digunakan adalah wadiah ataupun titipan. Dalam hal ini, nasabah menitipkan dananya kepada bank atau otoritas jasa keuangan. Bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Yang kedua ada produk tabungan. Pada produk tabungan, pada bank syariah menggunakan dua jenis. Yang pertama ada akad wadiah dan mudharabah tabungan wadiah. Tabungan dengan akad wadiah memiliki karakteristik dengan produk giro dengan akad wadiah. Sedangkan tabungan murabah tabungan dengan akad murabah, nasabah tidak mendapatkan bunga namun bagi hasil atau nisbah dari dana yang diinvestasikan di rekening tabungan. Yang ketiga ada deposito.
Produk deposito bank syariah menggunakan akad mudharabah atau otoritas jasa keuangan. Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari dana yang diinvestasikan. Yang berikutnya ada produk pembiayaan. Dalam produk pembiayaan ini yang pertama ada jual beli, yaitu ada murabah. Perbedaan mendasar antara pembiayaan di bank syariah dan kredit di bank konvensional adalah bank syariah tidak meminjamkan uang secara tunai kepada debitur, namun bank akan menjual barang kepada debitur, apakah itu rumah, mobil, mesin-mesin, dan sebagainya. Pada pembiayaan murabah, calon debitur memesan terlebih dahulu kepada bank barang yang hendak dibeli. Kemudian, bank akan melakukan pembelian barang tersebut. Setelah barang dalam penguasaan baik secara fisik maupun hukum, kemudian bank menjual barang tersebut kepada calon debitur atau otoritas jasa keuangan. Yang kedua dari jual beli ada istisna. Istisna adalah akad yang dipakai untuk pembiayaan di mana calon debitur hendak membeli barang. Yang membedakan dengan akad murabah adalah barang tersebut harus dibuat terlebih dahulu dan ada pembelian bahan baku serta adanya biaya tenaga kerja atau otoritas jasa keuangan. Contohnya adalah pembelian rumah yang tidak ready stock. Dalam hal ini, bank akan melakukan akad istisna paralel yaitu antara debitur dan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aviati Kori, Florencia Nakena, Tatang Wiguna, dan saya sendiri, Evi Septiani. Di sini pada pertemuan 7 ini akan dijelaskan oleh Evi Septiani dan rekan saya yang bernama Aviati Kori. Masuk ke pertemuan 7 tentang pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh perdanaan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, penanaman modal, dan sebagainya. Penjualan dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari masyarakat atau disebut dengan emiten. Sedangkan pembeli yang disebut dengan investor adalah pihak yang menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dan menguntungkan. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau dikenal IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Ketika perusahaan membutuhkan pendanaan, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui Bursa Efek, yaitu mencari pendanaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor atau dengan cara menerbitkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu jasa otoritas keuangan mendefinisikan produk-produk investasi di perdagangan di pasar modal bisa dikualifikasi menjadi antara lain ada 3. Investasi secara langsung seperti saham syariah atau obligasi atau suku. Yang kedua itu investasi secara tidak langsung seperti redaksiana. Yang ketiga itu produk lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua kualifikasi tersebut seperti waran, right, dan produk derivatif lainnya. Sedangkan Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa produk-produk investasi di pasar modal dibedakan menjadi 3, yaitu saham yang bersifat ekuitas, aplikasi atau surat utang, suku dalam kurung pendapatan tetap. Yang ketiga itu kombinasi dari kedua produk tersebut dapat berbentuk redaksiana, exchange trade fund, atau efek bargain aset atau EBA, atau produk derivatif. Masuk ke slide ketiga yaitu saham dan saham syariah. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam sebuah perusahaan sehingga seorang atau institusi tersebut dapat mengklaim pendapatan atau aset perusahaan tersebut. Yang terbagi menjadi 2 yaitu saham biasa dan saham preference. Saham biasa memiliki karakteristik yang dimana bila perusahaan dilikuidasi maka hak lainnya terakhir. Dan kedua, dalam rapat umum pemegang saham dalam kurung RUPS memiliki hak suara proporsional. Yang ketiga itu berhak memperoleh dividen. Yang terakhir mendapatkan hak untuk memesan saham terlebih dahulu. Yang
Selanjutnya itu saham preference memiliki karakteristik yang pertama itu bila perusahaan dilikuidasi, hak lainnya diprioritaskan. Yang dalam rapat umum pemegang saham dalam kurung RUPS tidak memiliki hak suara. Yang ketiga itu berhak memperoleh dividen dengan jumlah yang tetap, dan yang terakhir itu mempunyai opsi dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan yang melepas sahamnya melalui pasar modal dapat melakukan aksi perusahaan terkait saham. Antara lain, yang pertama itu hak memesan efek terlebih dahulu dalam kurung HMETD. Yang dimana pemegang saham dapat memprioritaskan untuk membeli saham perusahaan termasuk efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau waran yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua itu waran, yang dimana perusahaan dapat menerbitkan efek yang memberikan hak atau jaminan kepada pemegang efek untuk memesan saham di suatu harga atau tempo 6 bulan atau lebih terhitung mula saat diterbitkan, dan efek ini disebut waran. Selanjutnya itu ada saham syariah, yang dimana saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Ada saham syariah, yaitu artinya suatu saham yang dikatakan sebagai saham syariah bila perusahaan yang melepas sahamnya ke pasar modal memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang dimana Otoritas Jasa Keuangan memiliki buku 8 industri jasa keuangan syariah. Kriteria perusahaan tersebut adalah, yang pertama itu perusahaan menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa aktivitas usahanya sejalan dengan prinsip syariah, atau perusahaan yang tidak mendeklarasikan dalam anggaran dasarnya bahwa aktivitas prinsip syariahnya di pasar modal. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada obligasi dan suku. Obligasi adalah efek berbasis surat utang yang memberikan imbal hasil dalam jumlah yang tetap dan selama jangka waktu tertentu atau hingga jatuh temponya. Berbeda dengan obligasi, penerbitan suku harus didasarkan oleh underlying asset, yaitu semisalkan ada proyek yang akan didanai atau di skema atau di akad yang dijalankan dapat berbentuk musyawarah dalam kurung berbagi hasil atau kerugian, dan jual beli dan sewanya serta penerbitannya harus memenuhi watfa DSN MUI dalam menjalankan operasional usahanya. Selanjutnya itu adapun pelaku-pelaku yang terlibat di pasar modal. Antara lain itu ada dua, yaitu emiten dan investor. Emiten ini adalah lembaga yang melakukan aktivitas penawaran efek atau melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua itu ada investor, yang dimana pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya itu ke perusahaan-perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut dengan investor. Sebelum memberi surat-surat berharga tersebut yang ditawarkan oleh investor, biasanya para investor ini biasanya melakukan penelitian dan analisa-analisa tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiati Kori. Di sini saya akan menjelaskan investor membeli saham perusahaan dengan tujuan yang mendapatkan, pertama, ada keuntungan atau capital gain, yang dimana keuntungan diperoleh seseorang atau institusi dari selisih antara harga pada saat saham dibeli dan harga saham pada saat dijual. Yang kedua ada dividen, merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, perorangan atau institusi yang besarnya sesuai dengan jumlah atau persentase saham yang dimilikinya. Yang ketiga ada memahami mekanisme perdagangan di pasar modal. Investor di pasar modal bisa dibedakan antara investor perorangan dan perusahaan, juga dibedakan menurut tujuan investasinya serta risiko yang bisa diterima oleh investor tersebut. Investor perorangan cenderung untuk berinvestasi dengan nilai yang tidak besar, jangka pendek, bertujuan untuk mengambil kecurangan atau mendapatkan capital gain, dan dalam risiko cenderung lebih berani atau risk taker. Contoh dari investor perorangan adalah investor yang ikut dalam program Yunabung Saham Bursa Efek Indonesia yang bisa dimulai dengan nilai 100.000 per bulan. Sedangkan karakteristik investor perusahaan dibedakan antara apakah investor murni atau manajer investasi. Investor murni berinvestasi dalam jumlah besar dalam tempo jangka menengah dan panjang. Tujuannya adalah
untuk ikut memiliki perusahaan dan mengendalikan perusahaan, juga mendapatkan keuntungan berupa dividen, dan dalam hal risiko cenderung lebih menderat. Selanjutnya ada mekanisme transaksi di pasar modal, transaksi saham dan obligasi. Transaksi pada pasar perdana, investor membeli saham emiten pada saat IPO, singkatan dari Initial Public Offering. Dana investor masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi di pasar perdana tidak berbeda. Yang kedua ada transaksi pada pasar sekunder. Transaksi pembelian dan penjualan saham dan obligasi terjadi di antara investor, bukan antara investor dan emiten. Yang B ada indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah data statistik yang menggambarkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan standar dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara periodik. Penggunaan indeks saham antara lain Ramadeni 2021 menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan sebagai patokan kinerja portofolio saham, pengukur tingkat keuntungan. Yang saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.